Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Makan hati lihat dia jalan sama pacar barunya. Keesokan paginya, Zo, bangun nak. Suara lembut Momi mengetuk beberapa kali pintu kamar Zo yang masih terkunci. Nak, sudah pagi, kamu kan mau berangkat kerja? Ucap Momi lagi terus mengetuk pintu membangunkan putranya. Iya Mom, ini udah bangun. Jawab Zo dengan suara berat, segera bangun dan duduk bersandar ke kepala ranjangnya. Astaga, gadis nakal ini masih tidur. Senyum tipis Zo yang sudah cukup lama melamun. Tapi begitu melihat ponselnya, Zo langsung tersenyum menatap dalam waktu cukup lama. Bah, saking kagetnya Zo sampai melempar ponselnya ke lantai. Zo, kamu jatuh nak? Tanya Dedi mengetuk pintu dari luar. Karena begitu dia lewat, dia mendengar suara bantingan di lantai. Seperti benda yang terjatuh cukup keras. Tidak Dedi, botol kaca deodoranku yang jatuh. Jawab Zo sedikit gelagapan dari dalam. Oh, Dedi tunggu di meja makan ya nak. Ucap Dedi Zo lalu berlalu pergi. Zo berjalan sedikit oleng pergi mengambil ponselnya di atas lantai. Anak Dedi pembohong. Tawa keras Raisya begitu kembali dapat melihat wajah Zo. Semua gara-gara kamu, untung tidak rusak ponsel saya. Ucap Zo yang sebenarnya cukup cemas tadi ponselnya akan rusak karena terbanting cukup jauh. Ponsel Sultan emang beda, dibanting pun tak lecet sama sekali. Ledek Raisya yang tadinya juga berpikir ponsel Zo akan rusak, tapi ternyata tidak. Bukan masalah ponsel tapi data penting di dalamnya. Ucap Zo yang merasa lega karena ponselnya tidak lecet. Data penting, ulang Raisya penuh tanda tanya. Iya, apa kamu tidak tahu data penting? Tanya Zo balik seolah meremehkan Raisya. Tahu, jawab Raisya sambil cemberut. Apa? Tanya Zo lagi mengangkat sebelah alisnya. Paling juga aib, kata Raisya dengan tampang tengilnya yang membuat Zo emosian. Aib, ulang Zo dengan nada meninggi. Enggak, hehehe canda kak. Ya udah aku mandi dulu, ucap Raisya langsung menutup teleponnya. Benar gadis sialan. Umpat Zo melempar lagi ponselnya ke atas ranjang. Lalu juga mandi dengan cepat karena sudah telat. Zo memasuki perusahaannya dengan langkah tegap. Dan aura dinginnya yang sangat mendominasi, membuat semua orang yang menyambutnya semakin menundukkan kepala. Apa saja jadwal saya hari ini? Tanya Zo yang terus berjalan diikuti asistennya sambil menyebutkan satu persatu jadwal Zo. Astaga, apa tidak ada waktu kosong sejam pun hari ini? Suara lelah Zo mendengar jadwalnya yang bahkan istirahat hanya makan siang saja. Kalau sesuai jadwal tidak bos. Apa bos ingin jadwalnya diatur ulang? Agar punya waktu untuk gadis kesayangan.
kata asisten Zoe yang rada menggoda itu. Asisten Zoe memang jauh lebih muda dari Zoe dan sangat suka sekali bercanda. Padahal dia tahu seperti apa sifat asli Zoe yang begitu dingin. Tapi anehnya Zoe bisa akrab dengan Brian. Bahkan menyayanginya seperti adik walaupun tidak Zoe tunjukkan secara langsung. Namun keahlian dan manajemennya yang baiklah yang membuat Zoe terus mempertahankannya. Walaupun asisten itu resek dan anehnya dengan cepat sekali tahu segala hal tentang Zoe. Mungkin karena dia selalu ikut kemanapun Zoe pergi makanya dia selalu tahu. Diam, kau ingin gajimu aku potong. Suara tegas Zoe begitu mereka masuk ke lift. Boleh, kalau bos mau ngasih gadis manis itu untukku dipecat pun tidak apa-apa. Ucapnya terus saja menggoda Zoe. Brian diam, mood saya sedang jelek. Ucap Zoe menatap tajam asistennya itu. Bos kenapa sih gengsian amat? Nanti gadis manis itu keburu diambil orang. Ucap Brian yang langsung menyuarakan aspirasi netizen. Karena dia sendiri pun geram melihat Zoe yang selalu jual mahal. Padahal gadis manis itu sudah mendekat. Nanti bos makan hati lihat dia jalan sama pacar barunya. Ucap Brian dengan sengaja menakut-nakuti. Karena percintaan Zoe kali ini benar-benar menarik perhatiannya. Tinggal aku tembak mati. Ucap Zoe dengan aura psikopatnya lanjut berjalan. Astaga bos, bersaing yang sehat dong. Masa main tembak aja pas punya saingan. Tak setuju Brian terus merepet berbicara di belakang Zoe yang berjalan menuju ruangannya. Kamu bisa diam tidak? Tegas Zoe yang kadang juga merasa dikutuk. Saat pribadi keras dan irit bicara sepertinya, harus punya rekan kerja seperti Brian yang mulutnya tak bisa diam seperti emak-emak. Bisa kalau bos kasih gadis manis itu, ucap pria dengan tampang genitnya. Yang benar-benar geram melihat Zoe yang jual mahal. Didekati gadis secantik Raisya mungkin kalau dia mah udah luluh lantah. Ak, teriak Brian segera menghindar dengan cepat. Saat Zoe yang emosi itu akan menendang miliknya. Ambil kalau dia mau. Ucap Zoe membuka sendiri pintu ruangannya. Tanpa menunggu dibukakan oleh asisten sialan itu. Huf, kalau dia mau sama saya, nggak mungkin dia mengajar bos. Ucap Brian juga duduk di meja kerjanya, siap untuk bekerja full lelah seharian ini. Belum 10 menit Brian bekerja seorang gadis cantik berdiri di depannya. Halo pak, apa Tuan Zoe ada dalam ruangannya? Tanya gadis cantik yang langsung diantar oleh bodyguard Zoe itu. Sejak kapan saya jadi bapak kamu? Ucap Brian cemberut dipanggil bapak oleh gadis manis yang sangat dia kagumi itu. Hehehe maaf asisten Brian. Ucap Raisya ulang membaca pin nama di atas meja kerja Brian. Bukan itu nama panggilan saya. Ucap Brian menatap gadis manis yang datang membawa paperback di tangannya itu. Terus panggilannya siapa? Tanya Raisya yang gemas sekali melihat wajah merajuk pria tampan. Yang sepertinya berkepribadian kocak itu. Sayang.
Jawab Brian dengan wajah menggoda, yang membuatnya langsung mendapatkan pelototan tajam. Dari keempat bodyguard Zoe yang berdiri di belakang Raisya. Oke sayang. Jawab Raisya singkat. Ampun jangan, nama saya Brian. Jangan memanggil kayak itu lagi ya. Bisa dipenggal kepala saya sama Pak Bos. Takut Brian saat gadis itu ternyata begitu patuh. Ya walaupun suka bercandain Zoe. Brian juga sangatlah takut pada Zoe, lagian dia kalau bercanda selalu lihat situasi dan kondisi. Lagian siapa sih yang tidak takut kalau pria sangar seperti Zoe marah? Ayo saya antar Nona. Ucap Brian seketika menjadi mode formal dan bekerja secara profesional. Boleh masuk bos? Tanya Brian dari luar saat sudah beberapa kali mengetuk pintu. Tapi Zoe sama sekali tidak menyahut dari dalam. Kalau tidak ada keperluan mendesak nanti saja, saya lagi pusing. Jawab Zoe dengan suara berat dari dalam. Mendengar jawaban Zoe, Brian langsung membuka pintu. Dan ternyata Zoe duduk membelakangi meja kerjanya di atas kursi kerjanya. Brian, kamu memang. Zoe langsung berdiri dengan emosi. Saat mendengar pintu ruangannya malah dibuka asisten sialan itu. Ini bos, obat sakit kepala. Ucap Brian mengajak Raisya masuk. Lalu segera keluar dan menutup pintu dengan senyum tak karuannya. Entah apa yang dibayangkannya, Zoe berdiri terdiam menatap Raisya yang tengah berjalan ke arahnya. Tapi memakai pakaian kasual ala style Korea. Ngapain kamu ke perusahaan saya? Itulah satu pertanyaan Zoe. Cukup heran mengapa gadis itu bisa sampai ke ruangannya dengan mudah. Padahal rasanya Zoe belum memberikan izin pada siapapun untuk bisa bertemu dengannya hari ini. Dan siapa yang memberikan kamu izin hingga bisa sampai ke sini? Tanya Zoe menatap Raisya yang sudah berdiri di depannya. Tuhan. Jawab Raisya singkat yang membuat Zoe langsung geleng kepala. Mengapa bisa sampai di sini sepagi ini? Apa kamu tidak sekolah? Tanya Zoe lagi menatap Raisya penuh tanda tanya. Baru jam 8 lewat, mengapa tidak masuk sekolah? Tanya Zoe beruntun. Kamu cabut? Tanya Zoe lagi pada Raisya yang terus diam. Hiks, jangan ditanya terus, aku lagi sedih kak. Lirih Raisya meletakkan paperback yang dibawanya di atas meja kerja Zoe. Lalu berjalan mendekat dan tiba-tiba memeluk Zoe. Zoe masih berdiri terdiam. Saat Raisya memeluknya tanpa Zoe balas ataupun ditolaknya. Kamu kenapa? Tanya Zoe dengan perlahan, tangannya bergerak mengelus punggung Raisya yang sudah terisak itu. Papa, aku pergi susul mama ke luar negeri. Karena ada beberapa masalah di perusahaan mama. Jadi aku tinggal sendiri sekarang kak. Cerita Raisya yang masih menangis di pelukan Zoe, benar-benar mengadu. Jadi tadi kamu pergi mengantar papa ke bandara? Tanya Zoe mengelus punggung Raisya yang masih menangis. Iya, aku pengen ikut kak, tapi
Hiks, papa nggak mau, bawa aku. Tangis Raisya yang masih sedih. Karena papanya tidak mau membawa kali ini tanpa alasan yang jelas. Padahal sejak kecil sampai remaja pun kedua orang tua selalu membawa Raisya jika pergi berdua. Mungkin kedua orang tua kamu ada keperluan mendesak. Serta mungkin ada potensi bahaya makanya tidak bisa membawa kamu. Jelas Zo yang sudah langsung bisa berkesimpulan kenapa papa tidak membawa Raisya. Alasan utamanya ya pasti keselamatan. Ya justru karena itu Kak. Aku tinggal sama papa dan mama aja masih banyak yang mau mencelakai aku. Apalagi tinggal sendirian. Kata Raisya yang benar-benar murni takut. Karena sering sekali dijadikan sasaran empuk musuh papanya sampai Raisya trauma dibuatnya. Tenanglah, kan banyak bodyguard yang akan menjaga kamu. Tidak mungkin papa kamu akan meninggalkan anaknya tanpa pengawasan yang terjamin. Jelas Zo mengambil beberapa helai tisu, lalu memberikan pada Raisya saat gadis itu menangis sampai ingusnya keluar. Bodyguard aja, kakak nggak ikut jagain aku? Tanya Raisya yang sedang membersihkan wajahnya yang sudah basah dengan air mata. Sanggup bayar saya berapa kamu? Tanya Zo kembali duduk di kursi kerjanya mengalihkan perhatiannya dari Raisya. Entah kenapa Zo tak tega melihat gadis itu menangis. Raisya merogok saku rok pendek yang dipakainya. 2.000. Zo langsung tertawa begitu melihat uang yang Raisya keluarkan dari saku roknya. Ini aja yang tinggal, ucap Raisya mengembang uangnya yang benar-benar tinggal 2.000 saja uang cash yang dia punya. Sisa beli apa itu? Tanya Zo lagi. Ini, tunjuk Raisya pada paperback yang tadi dibawanya. Lalu mengeluarkan sekotak salad buah yang terlihat begitu enak. Untuk siapa? Tanya Zo melirik sekotak salad di atas mejanya. Ya, untuk kakak lah. Jawab Raisya apa adanya lalu mendorong kotak salad itu ke hadapan Zo yang duduk. Kamu membelikan saya salad dengan uang jajan kamu dan sekarang tinggal 2.000. Mau jajan pakai apa kamu? Tanya Zo melirik gadis labil itu. Sudah tahu uang jajan untuknya saja tidak cukup. Malah membelikan makanan untuk orang lain. Ya nggak papa nggak jajan. Aku lagi nggak pengen jajan kok Kak. Ucap Raisya yang memang lupa tadi minta uang jajan pada papa saking sedihnya tadi. Kamu peduli pada saya? Tanya Zo menatap gadis yang berdiri di sampingnya. Iya, jawab Raisya singkat. Yang membuat Zo langsung memalingkan wajahnya yang hampir tersenyum. Mungkin kalau untuk Zo harga salad itu memang tidaklah seberapa. Tapi jika dibandingkan pengorbanan gadis itu, yang rela tidak jajan hanya demi membelikan salad untuk Zo itu luar biasa effortnya. Aku bolehkan di sini sama kakak? Tanya Raisya yang sangat kesepian akhir-akhir ini. Apalagi sejak kedua sahabatnya ikut pergi ke luar negeri bersama orang tuanya. Membuat Raisya benar-benar merasa sendirian di dunia ini saat ditinggal papanya tadi.
Enggak. Mau ganggu saya kerja kamu? Tolak Zo tegas. Bisa mati kutu dia digoda gadis nakal dan nekat itu seharian. Enggak kok kak, aku diam aja di sini. Aku cuma takut dijahatin musuh papa. Ucap Raisya dengan lirih. Dia pergi pada Zo benar-benar murni ingin berlindung. Raisya tidak tahu alasan pasti papanya pergi tidak mau membawanya kali ini. Padahal papa sangat tahu bagaimana terancamnya keamanan Raisya. Saat papa tidak ada di dekatnya, bahkan pengawalan ketat tak mengurungkan niat para musuh papa untuk melenyapkan Raisya. Di tengah perdebatannya dengan Raisya, Zo mendengar suara keributan di luar. Astaga, Daddy, Mommy. Zo dengan cepat menyuruh Raisya masuk ke bawah kolong meja kerjanya. Sebelum pintu ruangannya benar-benar dibuka, Zo, apaan sih? Asisten kamu larangan Mommy masuk. Omel Mommy Zo begitu sampai di depan meja kerja Zo. Menatap sinis asisten Zo yang entah kenapa melarang dia dan suaminya masuk. Maafkan aku Nyonya Besar, lihatlah tatapan Pak Bos padaku. Tadi dia bilang akan membunuhku. Jika aku mengizinkan orang masuk lagi ke ruangannya, karena dia sedang sakit kepala. Ucap Brian dengan wajah tertunduk takut. Dan pas sekali dengan ekspresi Zo yang berdiri itu terlihat campur aduk. Jadi karena itu kamu melarang kami masuk? Tanya Daddy tertawa menepuk pundak anak muda yang mengangguk polos itu. Maafkan aku Pak Bos Besar, ucap Brian lagi seolah benar-benar ditekan Zo. Zo, jangan menatapnya seperti itu ih. Mommy malah mengomeli Zo yang mempelototi Brian. Setiap hari Nyonya aku ditatap seperti itu. Entah dosa apa yang aku lakukan sampai bertemu atasan seperti ini. Lirih Brian dengan ekspresi begitu menyedihkan. Ya udah, saya pecat kamu. Ucap Zo langsung. Pak Bos Besar, lihatlah bos memecat saya. Jadi nggak bisa ketemu lagi kita. Ucap Brian dengan wajah sedihnya menatap Daddy. Tidak dipecat, kembalilah ke meja kerjamu. Ucap Daddy yang membuat Brian langsung berlonjak senang. Dengar bos, saya tidak dipecat, kata Brian masih sempat-sempatnya bercanda dan berjalan keluar rada bergoyang. Kamu kenapa sih nak kejam amat sama dia? Padahal dia lucu loh. Tawa Mommy. Yang sejak awal kenal memang sudah suka dengan karakter Brian yang multitalenta. Ia lucu kayak anak ular, sampai setiap hari aku ingin membunuhnya. Ucap Zo duduk di kursinya kembali. Karena kedua orang tuanya tidak mau Zo ajak duduk di sofa, malah memilih duduk berhadapan dengan Zo di meja kerja. Baru juga duduk di kursinya Zo sudah menarik nafas panjang. Melihat gadis yang duduk di kolong meja itu, sedang bersandar nyaman memainkan kertas. Bersambung.